Ya, halo teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan vektor. Ya. Kalau dikaitkan dengan geometri analitik, maka vektor yang akan saya bahas di sini itu adalah vektor-vektor dalam sistem koordinat. Oke, jadi yang pertama kita akan mulai, kita akan mulai dengan konsep vektor. Ya. Jadi ini sebagai ulasan awal gitu ya. Jadi untuk vektor sendiri, ya kata kuncinya adalah apa? Kata kuncinya adalah arah dan nilai. Ya. Jadi vektor ini adalah apa? Suatu besaran yang mempunyai arah dan nilai. Kalau skalar itu adalah besaran yang hanya mempunyai nilai saja. Nah, sehingga vektor ini kemudian dapat digambarkan ya, dapat digambarkan dan biasanya digambarkan dengan apa? Dengan ruas garis berarah seperti itu. Dan seperti itu, jadi ada arahnya sehingga vektor ini ya, biasanya ya, ini menotasikan atau menggambarkan atau merepresentasikan vektor. Biasanya untuk simbol kita menggunakan huruf kecil tapi ada tanda panah di atasnya. Ya. Jadi ini adalah vektor V, vektor V yang seperti ini. Oke. Lalu kemudian yang lainnya juga gitu ya, misalkan seperti ini, misalkan ini adalah vektor W. Nah, kemudian untuk ulasan lagi sebagai bahan awal itu adalah kesamaan dua buah vektor. Jadi kesamaan dua buah vektor, kesamaan dua vektor, ya. Jadi dua vektor dikatakan sama, begitu ya. V sama dengan W, gitu. Jika dan hanya jika, gitu ya. Arah dan apa berarti dan nilai itu direpresentasikan oleh gitu ya, dan nilai dari vektor V itu sama dengan vektor W. Jadi ada dua kata kunci selain nilai, itu juga kita memperhatikan arahnya. Nah, arah nilai ini di dalam vektor digambarkan oleh apa? Panjang ruas garis berarah ini. Ya. Jadi kesamaan dua buah vektor. Oke, lalu kemudian yang berikutnya operasi ya. Operasi pada vektor. Oke. Operasi pada vektor ini akan saya singkat. Yang pertama itu ya, kalau ini konsep apa ya, secara konsepnya, secara geometrisnya gitu ya, ada yang namanya perkalian skalar. Dan skalar itulah perkalian skalar dengan vektor gitu ya. Jadi kalau saya misalkan punya vektor ini adalah vektor V ya. Jadi vektor V, maka gitu ya, diperoleh apa? Saya ingin melakukan operasi apa? Saya misalkan ingin melakukan perkalian itu, misalkan 2V. 2V itu seperti apa gitu ya. Saya ingin melakukan perkalian skalar ini 2 dengan vektor V. Itu tiada lain adalah sebuah vektor hasilnya ya. Hasilnya itu adalah yang arahnya sama dengan arah vektor V, lalu kemudian panjangnya. Ya. Panjangnya itu adalah sebesar KI, sebesar pengalinya 2. Jadi kalau ini panjangnya sekian, ini ya 2 kalinya. Jadi ini adalah vektor 2V. Ya. Bagaimana kalau dikalikan dengan yang negatif gitu ya? Kalau ini vektor V, ya diperoleh juga, ya misalkan seperti itu, anggap saja ini panjangnya sama, ini adalah negatif V. Itu berlawanan arahnya dengan vektor V, tapi panjangnya masih sama. Ya. Oke, jadi kemudian ini bisa kita perumum ya. Jadi kalau misalkan V ini adalah suatu vektor, maka gitu ya, maka K kali V adalah vektor ya, dengan apa? Ya catatannya adalah sekali lagi satu, catatannya ya, panjangnya adalah K kali
kali panjang V. Ya. Lalu kemudian 2 arahnya, ya arahnya tentu saja yang pertama kemungkinannya ya searah V jika hanya lebih dari 0. Yang kedua kemungkinannya berlawanan dengan V jika hanya kurang dari 0. Tentu saja kalau hanya 0, maka hasilnya akan menjadi vektor 0. Oke, itu yang pertama perkalian skalar. Lalu yang berikutnya, perlu dibahas juga ada penjumlahan ya. Penjumlahan, ya biasanya untuk penjumlahan, metode geometris yang sangat terkenal itu adalah metode segitiga atau metode jajar genjang gitu ya. Jadi kalau saya punya vektor V di sini, vektor V. Lalu kemudian di sini adalah vektor W, maka V tambah W itu tepat direpresentasikan oleh vektor di sini yang ujungnya itu adalah yang pangkalnya itu adalah berimpit dengan V, lalu ujungnya berimpit dengan W. Oke, ini adalah vektor V plus W. Ya. Ini metode yang cukup terkenal, ini namanya metode segitiga. Ya, ini yang bisa diperhatikan dalam penjumlahan vektor gitu ya. Ya, jadi dia ini V dilanjutkan dengan vektor W, lalu hasilnya itu adalah di pangkal yaitu pangkal V, lalu ujungnya itu di W. Itu penjumlahan. Jadi itu operasi-operasi yang cukup terkenal di vektor. Nah, lalu kemudian kita akan masuk ke vektor ini kita tempatkan dalam sistem koordinat gitu ya. Jadi bahasan yang kedua itu adalah vektor dan sistem koordinat. Tentu saja sistem koordinat yang kita pakai itu adalah sistem koordinat kartesius. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa macam sistem koordinat 3 dimensi. Ya, sehingga vektor-vektor yang kita bahas nanti adalah vektor-vektor di dalam ruang dimensi 3. Ya, jadi ini sama dengan membahas koordinat gitu ya. Jadi vektor V dalam sistem koordinat kartesius itu akan dinyatakan seperti ini, x, y, z, seperti itu. Ini adalah vektor yang komponennya x, y, dan z. Jadi ini namanya menyatakan vektor dalam komponen. Ya. Jadi ada 3 urutan x, y, dan z. Oke. Kemudian selain ini juga ada cara menyatakan vektor V gitu ya. Vektor V ini biasanya juga dinyatakan dalam perkalian vektor-vektor satuan yang khusus di 3 dimensi. Jadi ada vektor I, J, dan K. Gitu ya. Bisa ada A, misalkan AI, plus BJ, plus CK, gitu ya. Jadi ini menyatakan vektor dalam kombinasi vektor-vektor satuan di kartesius 3 dimensi. Nah, kalau ini dinyatakan dalam komponen, ini sama saja dengan menyatakan A, B, C. Ya, ataupun ini bisa kita nyatakan sebagai XI ditambah BJ ditambah CK. Yang masing-masing ya. I ini adalah vektor satuan di 3 dimensi, itu komponennya begini. C ya. Ini komponennya adalah 0, 1, 0, dan K adalah komponennya 0, 0, 1, ya. Ini dia menyatakan vektor demikian. Nah, ada kemudian juga istilah tadi vektor satuan ya, ini I, J, dan K ini adalah contoh-contoh vektor satuan. Jadi vektor satuan yaitu adalah vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, panjangnya satu satuan. Lalu kemudian bagaimana cara kita menentukan panjang dari suatu vektor ya? Jadi panjang dari suatu vektor bisa kita tentukan
ya, seperti apa yang sudah pernah dipelajari dulu di mana di SMA, ya. Atau ini sebenarnya menentukan apa ya, menentukan posisi X, Y, Z ini menentukan panjang ruas garis yang pusatnya di 0,0,0 ya, dan ujungnya di titik X, Y, Z. Nah, dalam video sebelumnya berarti apa? Ya, ingat kembali ya, jarak dua titik, karena sekali lagi vektor itu bisa ditentukan dari dua titik, yaitu titik ujung dan pangkal ya. Jadi pangkalnya di pusat koordinat 0,0,0 pangkal, lalu ujungnya itu di titik X, Y, dan Z. Ya. Jadi ini adalah ya vektor V ya, yang komponennya adalah X, Y, Z. Oke. Nah, lalu kemudian bagaimana cara menentukannya? Ya, ingat kembali jarak dua buah titik. Jarak berarti jarak dua titik. Jadi titik yang pertama, titik A itu 0,0,0 dan B itu X, Y, Z. Sehingga untuk panjang vektor itu notasinya menggunakan ini norm ya, norm V itu tidak lain adalah sama dengan itu ya, X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Ini yang menandakan apa? Panjang ya, panjang vektor V ya. Ini saya kira cukup mudah untuk dilakukan, sehingga ini dampaknya kalau kita hitung masing-masing panjang vektor I, J, dan K dengan menggunakan formula ini, I, J, dan K itu merupakan vektor satuan ya. Jadi akibatnya I, J, dan K itu adalah vektor satuan. Oke, ya, jadi itu tentang konsep awal vektor. Nah, bagian berikutnya itu terkait dengan perkalian ya. Jadi yang cukup sering juga muncul itu adalah perkalian vektor. Ya. Jadi ada dua di sini ya. Yang pertama itu adalah perkalian perkalian titik. Lalu yang kedua itu adalah perkalian silang. Ya, atau bahasa yang lebih mungkin dikenal itu adalah dot product. Ya. Lalu yang ini adalah cross product. Oke. Nah, bagaimana kedua konsep ini? Saya akan cepat saja untuk yang pertama ya, untuk perkalian titik. Ya. Perkalian titik dua vektor ya, perkalian titik vektor misalkan vektor V dan W. Vektor V dan vektor W. Jadi definisinya adalah vektor V, perkalian titik itu notasinya dot, gitu ya, dibaca vektor V dot vektor W. Definisinya adalah panjang atau norm dari vektor V, ya, kemudian dikalikan dengan panjang atau norm dari vektor W, kemudian dikalikan dengan cos theta, di mana theta ini adalah sudut, ya, sudut antara vektor V dan W. Jadi kalau kita berbicara dua sudut vektor, maka nilai theta itu kisarannya berada di antara 0 theta dan paling besarnya itu adalah 180 derajat atau pi. Oke. Jadi menggunakan definisi ya, perkalian titik dua buah vektor V dot W, ini definisinya demikian. Ya, jadi panjang dari vektor V dikalikan dengan panjang dari vektor W, kemudian dikalikan dengan cos theta. Nah, perlu di garis bawahi di sini adalah hasil dari perkalian titik dia berupa skalar, jadi tidak berupa vektor, karena ini panjang itu adalah nilai, panjang juga nilai, dan cos nilai. Oke, sehingga ini hasilnya berupa skalar. Oke. Ya, ini perlu dicermati perkalian
titik atau dot product itu hasilnya adalah berupa skalar, itu bukan vektor. Nah, ada juga ternyata bentuk lain kalau saya punya V, ya ini komponennya misalkan V1, V2, V3, dan W. Ya, ini komponennya adalah W1, W2, W3. Ternyata dengan bentuk ini nanti bisa dicatatkan, ya diperoleh juga V dan W itu tidak lain adalah jumlahan dari hasil-hasil kali komponen-komponen yang serupa. Seperti apa? V1 kali W1 ditambah V2 kali W2 ditambah dengan V3 kali W3. Oke. Jadi ini juga merupakan bentuk yang bisa digunakan ketika vektor-vektornya dinyatakan dalam bentuk komponen atau bila dinyatakan dalam sistem koordinat. Jadi ini adalah bentuk yang ekivalen. Oke. Silakan yang mana digunakan tergantung nanti yang diketahui. Ya, sehingga ini cocok juga. Kalau ini perkalian ini kan komponennya skalar semua. Skalar tambahkan dengan skalar tambahkan skalar ya cocok hasilnya skalar. Nah, beberapa sifat yang penting mungkin ya, sifat yang cukup penting untuk diingat adalah tentang sifatnya ya, sifat dot product. Kalau saya punya V, saya dotkan atau kali titikkan dengan W itu sama saja ternyata hasilnya dengan W saya dotkan dengan V. Jadi ini berlaku sifat komutatif. Oke. Lalu kemudian apalagi karena ini cos ya, cos. Nah, bisa dilihat kalau bagaimana kalau dia tegak gitu kan, bagaimana kalau V dan W-nya tegak lurus. Kalau V dan W-nya tegak lurus berarti apa? Cos 90 derajat gitu kan. Jadi V tegak lurus dengan W, artinya apa? Maka kan gitu kan. Maka tetanya ini sama dengan 90 derajat atau cos tetanya berapa? Cos 90. Ya akibatnya apa? Akibatnya cos 90 derajat itu adalah 0. Ya kan? Sehingga dari sini kemudian apa yang muncul adalah V dot W itu akan sama dengan 0 karena cosnya di sini diganti dengan 0. Berapapun panjang V, berapapun panjang W gitu kan, kalau sudah cosnya 0 berarti akan terjadi seperti ini. Oke, jadi apa? Jadi V tegak lurus dengan W jika dan hanya jika ya jika dan hanya jika dot produknya atau hasil kali titiknya adalah 0. Ya mungkin itu beberapa hal yang perlu dicatat atau yang merupakan sifat yang cukup penting dari yang namanya hasil kali titik atau perkalian titik. Berikutnya yang kedua itu adalah perkalian silang. Ya. Perkalian silang, misalkan ya perkalian silang vektor V dan vektor W. Nah, bagaimana definisinya? Seperti perkalian titik, kalau saya punya V dibaca cross gitu ya, V cross W, atau perkalian silang antara vektor V dan vektor W itu tidak lain adalah ya sama panjang V kemudian dikalikan dengan panjang W atau norm W, hanya saja di sini adalah sin theta. Nah ini merupakan skalar untuk vektor U. Nah vektor U ini apa? Ya jelas kalau theta dulu ya, theta jelas keterangannya di sini adalah theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor V dan W. Nah, kalau U ini adalah apa? Vektor satuan. Ya. Vektor satuan yang apa? Yang tegak lurus ya, dengan V dan juga W. Atau dengan kata lain, U-nya ini tegak lurus V dan U juga ini tegak lurus dengan W. Jadi perlu mencari, ya ini lebih kompleks daripada perkalian titik, itu kita perlu mencari vektor U, vektor satuan U yang tegak lurus dengan V dan tegak lurus dengan W. Nah kalau ini kita lihat, berbeda halnya dengan perkalian titik, ya, perkalian silang ini hasilnya bukan skalar, tapi dia berupa vektor. Ya.
Jelas ya, yang dikurung ini adalah skalar, kemudian dikalikan dengan vektor, ini hasilnya adalah vektor. Oke, lalu bagaimana kemudian kalau V dan W-nya dinyatakan dalam bentuk komponen? Ya. Jika V, gitu ya, V, V ini adalah misalkan ya sama tadi, V1, V2, V3, dan W ini adalah W1, W2, dan W3. Lalu kemudian bagaimana hasil dari V cross W. Nah, ini ada teknik yang bagus yang bisa kita gunakan. Kalau teman-teman sudah belajar determinan gitu ya. Ini determinan dari apa? Yang baris pertamanya itu adalah vektor-vektor satuan di 3 dimensi. Vektor-vektor satuan yang standar ya. I, J, dan K. Baris keduanya itu adalah entry-entry dari V, V1, V2, oke, sorry, bukan W, V. Oke. Jadi V1, kemudian V2, V3, lalu kemudian di sini W1, V2, W3. Jadi ini sudah determinan ya, determinan dari ini kalau kita tentukan hasilnya, maka hasilnya ini adalah V2, W3, gitu ya. V2, W3 dikurangi V3, W2I min ya, J-nya berarti V1, W3 min V3, W1, J, lalu ditambah dengan K. K-nya itu adalah V1, W2 dikurangi V2, W1. K. Ya. Atau kalau mau ditulis dalam bentuk vektor, ya, ini adalah vektor yang komponennya, ya berarti ini ya, ini komponennya, ini dan ini. Yaitu adalah dalam kurung ya, V2, W3 min V3, W2, kemudian V1, W3 dikurangi V3, W1, dan terakhir, oke ini ada negatifnya ya, negatifnya dengan terakhir V1, W2, min V2, W1. Oke, jadi itu dia terkait dengan perkalian silang ya. Jadi bisa menggunakan yang seperti di atas ini, yang ini, atau juga bisa menggunakan yang di bawah ini. Ya, jadi ini dalam bentuk komponen ya. Oke. Jadi itu adalah V cross W. Ya. Nah, lalu yang penting juga dalam hasil kali silang, perkalian silang dua buah vektor, gitu ya, bahwa yang perlu dicermati adalah berbeda halnya dengan perkalian titik yang komutatif tadi, ternyata di perkalian silang dia tidak komutatif ya. Jadi V cross W ya, dia tidak selalu sama dengan W cross W. Tetapi kita bisa dapatkan di sini bahwa nanti dengan melihat determinan dari matriks ini, kita bisa dapatkan bahwa V cross W ternyata sama dengan negatif dari W cross W. Ya, itu yang penting, dan representasi dari hasil gitu ya, dari hasil ini adalah bahwa hasilnya itu adalah selalu tegak lurus ya. Jadi V cross W itu selalu hasilnya tegak lurus dengan vektor V maupun vektor W. Jadi vektor V ya ini tegak lurus dengan V cross W. Karena berdasarkan definisi tadi, vektor U itu adalah vektor satuan yang tegak lurus dengan vektor V dan juga vektor W. Lalu vektor W di sini juga tegak lurus dengan vektor V plus W. Nah, kalau dikaitkan dengan dot product, ya maka dari sini akibatnya apa? Akibatnya adalah ternyata V, kalau dia tegak lurus kan artinya V dot dengan ini hasilnya 14. Jadi V dot
cross W itu sama dengan 0, dan yang ini W dot P cross W juga hasilnya 0. Ya, ingat dua vektor yang tegak lurus ketika kapan? Ketika dot produknya itu sama dengan 0. Jadi ini kombinasi antara dot product dan cross product. Oke, jadi demikian video terkait vektor dalam sistem koordinat yang nanti kita akan gunakan lebih jauh untuk menyelidiki persamaan-persamaan permukaan yang ada di ruang. Oke, semoga dapat dipahami. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.